Beliau setiap hari bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan kalau ada muskilah fil hadis, beliau tidak tahu hadis ini hadis sahih atau hadis hasan atau hadis gharib, langsung beliau tanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya hadir, ya Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid beliau berpesan kepada kita, beliau mengatakan la yasluh li ahadin yamurru alaihi yawm wa yawman wa la yashtafi qalbihi li ru'yati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas buat kita yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun tidak pernah terlintas di hatinya ingin rindu bertemu dengan Rasulullah SAW. Pernahkah hati kita ingin rindu berjumpa dengan Rasulullah SAW? Pernahkah kita terlintas di hati kita sedetik untuk mengingat Rasulullah SAW? Pernahkah kita disibukkan hati kita selalu mengingat baginda Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW kalau kita tidak pernah berbaca selawat kepada Rasulullah SAW, tidak pernah mengingat Rasulullah SAW. Oleh karena itu seseorang akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Para hadirin jamaah Majelis An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini kata ulama itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa juga ditolak kecuali satu. Apa yang diterima oleh Allah? Yaitu selawat ketika kita membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Apapun keadaannya, baik Anda baca dalam keadaan hadir maupun dalam keadaan ghaib, hadir Anda hadir atau tidak, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda membacanya secara riya atau tidak riya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baca selawat riya supaya dipuji. Misalnya saya baca selawat depan Anda supaya kalian puji, oh Masya Allah sudah baca selawat, tetap diterima selawatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikraman di Nabi Muhammad SAW, karena memuliakan baginda Rasulullah SAW, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita semuanya bisa ditolak dan bisa diterima, apalagi kalau amal ibadah yang diselingi dengan perbuatan riya, yaitu melakukan sesuatu karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Kecuali selawat, kalau selawat apapun dalam keadaan apapun pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fadilahnya orang membaca selawat cukup luar biasa. Di samping dia bisa mendapat ketenangan hatinya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bisa orang termasuk orang yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Laisa sya'an an tuhib, walakin sya'an an tuhab." Yang jadi masalah sekarang ini kata Habib Ali, bukan masalah kalian cinta kepada Rasulullah. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, wajib cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi yang jadi masalah bagaimana Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW ingat kepada kita. Itu yang terpenting kata Habib Ali Al-Habsyi. Bagaimana caranya? Tidak lain yaitu memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Setiap saat, setiap waktu. Jangan satu waktu pun yang luput untuk membaca selawat, biar hanya sedetik. Usahakan setiap saat. Paling ringan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sebuah kisah ada salah seorang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri salah seorang ahli hadis di kota Mesir. Beliau pernah suatu ketika sedang tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba di samping Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ada seorang yang setiap langkah dia tawaf, dia tidak membaca tasbih sebagaimana biasa orang tawaf.
tapi dia membaca selawat. Setiap langkah dia baca selawat, setiap langkah. Imam Sufyan Ats-Tsauri bingung. Ada yang aneh bagi beliau. Namun ditanya, dia akhir, kenapa kau tidak bertasbih? Sebagaimana kita membaca tasbih ketika sedang tawaf. Lalu orang tersebut melihat dari Imam Sufyan, dia bilang, mana anda? Kata anak Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Loh, bukan karena kau saya tidak akan ceritakan sebabnya. Kenapa saya selalu setiap langkah saya membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika saya punya ayah, dia bilang, saya bersama ayah saya dalam perjalanan di satu tempat, tiba-tiba ayah saya menemui ajalnya meninggal dunia. Waktu di saat meninggal itu, saya melihat wajah ayah saya hitam pekat, hitam menakutkan. Saya sedih. Lalu saya tutup jenazah ayah saya itu di tempat Al-Ghuraba, tempat yang asing. Saya di perantauan waktu itu. Lalu tiba-tiba saya tertidur. Dalam tidur saya itu saya melihat ada seorang datang dengan wajah yang bercahaya, wajah yang menawan, sejuk dilihatnya. Lalu saya bertanya, "Man antum? Siapa engkau?" Lalu dia orang itu mengatakan, "Ana Rasulullah, saya Rasulullah SAW." Lalu orang tersebut membuka wajah ayahnya, lalu diusap wajah tersebut dan ditutup kembali. Kalau Rasul mengatakan, ayah engkau ini banyak maksiat, banyak dosanya, tapi dia punya kelebihan tidak meninggalkan selawat kepada aku. Bahkan di saat-saat detik terakhir aku akan tolong orang tersebut. Maka kaget anak tersebut bangun dari mimpinya, lalu membuka wajah ayahnya, ternyata benar wajah ayahnya yang tadi hitam pekat berubah menjadi bercahaya putih bersih karena berkat membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Rasulullah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah masjid Majlis Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini tidak ada amal ibadah yang bisa kita andalkan kecuali mahabbah dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau andalkan ibadah kita kurang para hadirin. Dibandingkan para aslaf, para datuk-datuk kita, para solihin, maka ibadah kita tidak ada artinya. Oleh karena itu kata para ulama, dua hal yang penting pada saat zaman sekarang ini, al-istighfar wassalah al-nabi al-mukhtar. Memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan, dan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa umatmu ya Rasulullah selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan siksaan bala bencana kepada umatmu selama mereka masih membaca istighfar. Oleh karena itu, dua ini pegangan kita di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah dan cobaan, perbanyak istighfar, wassallu ala nabiyil mukhtar, dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Tapi ingat, istighfar kita betul-betul dari hati, bukan istighfar hanya dari lisan. Karena Sayyidatul Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau pernah mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Berapa banyak kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, tapi istighfar kita perlu diistighfarkan lagi. Kenapa? Karena terkadang kita beristighfar, lalu kita melakukan kesalahan lagi, lalu kita melakukan dosa lagi. Jadi istighfar kita harus betul-betul istighfar, taubatan nasuha. Agar apa? Agar istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, karena itulah andalan kita.
Kalau kita ingin mengadakan amal ibadah, kita tidak memiliki amal ibadah kecuali hanya kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita kumpul pada malam ini majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama ahli baitnya, bersama para sahabatnya, dan bersama orang-orang yang saleh. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusabi'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah